Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024, yang mana ada info terbaru yang kami dapatkan dari Kemenpan RB berkaitan dengan pemetaan dan juga konfirmasi data non-ASN. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja teman-teman, berkaitan dengan kabar terbaru yang kami dapatkan, ini bersumber langsung resmi dari website Menpan RB, yaitu di menpan.go.id, yang mana pada tanggal 17 Desember 2024 itu memposting berita berkaitan dengan seleksi P3K periode 2, yang mana Menteri Rini itu mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah agar petakan dan konfirmasi data non-ASN. Nah, untuk lebih jelasnya sama-sama kita akan lihat isi dari beritanya teman-teman. Nah, di sini disampaikan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K periode 2 ini telah dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Kemudian bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, ini dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Nah, untuk mengoptimalkan penyelesaian penataan tenaga non-ASN, instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemetaan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana. Jadi agendanya ini teman-teman, yaitu seluruh instansi pemerintah ini diimbau oleh Kemenpan RB untuk melakukan pemetaan honorer yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, itu kata kuncinya, dan yang masuk dalam database BKN. Nah, tentunya ini berkaitan dengan keputusan Menpan RB nomor 634 ya, terkait dengan kriteria yang akan dipetakan. Tentunya nanti adalah yang TMS di seleksi administrasi P3K tahap 1, kemudian TMS di seleksi administrasi pengadaan CPNS, dan juga yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Dan dipetakan nanti untuk jabatan dilamar itu ada 4 ya: pengolahan operasional, operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Nah, kita kembali lagi ke beritanya teman-teman. Nah, di sini disampaikan lebih jelas lagi, yaitu perlu dilakukan akselerasi ya, agar non-ASN yang memang sudah masuk dalam database ini memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi P3K periode 2, sehingga penyelesaian penataan non-ASN bisa optimal, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bu Rini Widiantini di Jakarta pada hari Senin 16 Desember kemarin teman-teman. Nah, kemudian disampaikan lagi di sini, data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K periode 1, non-ASN tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta non-ASN database BKN yang tidak mendaftar P3K periode pertama. Nah, selanjutnya nanti instansi pemerintah ini diminta yaitu menyampaikan feedback dan konfirmasi data non-ASN. Jadi melakukan feedback ataupun konfirmasi data adalah instansi pemerintahnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini sampaikan lagi, konfirmasi data non-ASN oleh instansi pemerintah ini dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCSN BKN paling lambat 20 Desember 2024, yang mana data hasil konfirmasi pemerintah ini nanti diinput ke dalam SSCSN BKN
Jadi tenaga honorer itu tunggu saja nanti kebijakan setelah selesai proses pemetaan dan konfirmasi data dilakukan oleh pemerintah instansi daerahnya masing-masing, teman-teman. Selanjutnya di sini sampaikan lagi, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Pak Abbas Subagja menuturkan jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non-ASN ini bisa melakukan submit pendaftaran P3K periode 2 pada SSCSN BKN. Jadi teman-teman nanti setelah tanggal 20 Desember 2024 silakan dicek secara berkala saja bagi teman-teman yang masuk ke dalam kriteria Kemenpan nomor 634 tadi untuk melakukan submit ataupun menyelesaikan proses pendaftaran di portal SSCSN BKN. Lanjutnya dijelaskan, pada prinsipnya dalam pengadaan P3K tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis. Setiap pelamar wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan dengan komputer assist test atau CAT, mana penentuan kelulusan ini dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan nilai ambang batas. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, pungkas Pak Abbas Subagja. Nah, itu terkait dengan penjelasan tambahan disampaikan oleh Kemenpan RB berkaitan dengan pemetaan dan konfirmasi data non-ASN, teman-teman. Jadi, bagi tenaga honorer, nanti silakan saja ditunggu untuk selesainya proses pemetaan dan konfirmasi data non-ASN yang dilakukan masing-masing instansi pemerintah daerah tentunya, agar teman-teman nanti bisa melakukan proses pendaftaran P3K di periode kedua. Mengingat juga untuk proses pendaftaran periode 2 ini batas akhirnya yaitu di tanggal 31 Desember. Jadi masih ada tenggang waktu yang cukup panjang bagi teman-teman nanti melakukan proses pendaftaran agar bisa ikut tahapan seleksi P3K 2024. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan info terbaru yang kami dapatkan dari website resmi Kemenpan RB. Semoga ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan honorer yang awalnya tidak bisa mendaftar karena sudah selesai proses pendaftaran periode 1. Di sini sudah ada kebijakan yang diberikan oleh Panselnas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.